Decided to California first. What do you think? I think. Come sail with me. Hurricane Raymond has taken an unexpected... Hello, welcome back again, brad semua. Gimana? Di luar masih hujan? Gak jadi dong jalan-jalannya ya. Mending di sini aja bareng kami karena film kali ini genrenya survival dan kisah nyata. Dijamin seru banget, brad. Film yang tayang 2018 ini diangkat dari cerita dalam buku Red Sky in Morning, A True Story of Love, Loss, and Survival at Sea. Nah, asik nggak tuh? Berkisah tentang sepasang kekasih yang lagi berpetualang pakai kapalnya. Tapi saat di perjalanan kapal layar mereka dihantam badai super gede. So, gimana nasib mereka? Selamat ataukah berakhir memilukan? Don't go anywhere, dan inilah film yang diangkat dari kisah nyata, A Drive. Tahiti tahun 1983 diceritakan seorang wanita yang bernama Tammy Oldham. Doi wanita yang suka berpetualang dan melakukan olahraga laut seperti berlayar, surfing, dan yang lainnya. Selain itu, dia juga punya docking atau tempat servis kapal sendiri. Suatu ketika datanglah Richard Sharp dengan kapalnya di galangan Tammy. Mereka kemudian berkenalan dan nampaknya saling tertarik satu sama lain. Richard speak ke Tammy, pengen ngajak makan malam bareng. Diketahui ternyata Tammy seorang vegetarian. Dengan sambil cengengesan mereka berinteraksi dan malamnya pun makan malam bareng di dalam kapal. Mereka yang sama-sama suka berpetualang di laut saling berbagi cerita pengalaman saat makan malam itu. Dan momen itu membuat mereka semakin tertarik satu sama lain. Tammy dan Richard makin dekat. Kini mereka mulai berlayar bareng walau deket-deket aja belum jauh dari pantai. Ya semacam PDKT gitulah. Selain itu mereka juga hiking bareng ke pegunungan dan berenang di sungai jernihnya. Mereka kelihatannya bahagia banget. Jadi iri euy. Hari demi hari mereka lalui bareng dengan bahagianya. Makin deket aja dan makin nempel aja. Kemana-mana bareng dan tampaknya nggak ada beban di kehidupan mereka. Ya semacam beban mikirin setoran atau angsuran motor tiap bulan gitu. Tammy dan Richard mulai membicarakan keinginan mereka untuk berlayar keliling dunia berdua. Sampai suatu saat Richard bertemu dengan kawan lamanya. Mereka pun diajak ke kedai kopi. Di sana kawan Richard memberikan tawaran pada Richard untuk berlayar membawa kapal mereka ke San Diego, California dengan upah senilai 10.000 US dollar. Wow, jumlah itu sangat besar pada saat itu dan menjamin tiket pesawat kelas 1 untuknya nanti kembali dari sana. Richard pun menego untuk memberikan 2 tiket kembali, ya tentunya agar bisa pergi ke sana bareng Tammy. Mereka pun deal. Tapi Tammy terlihat melamun kayak yang lagi bingung gitu. Dengan rencana mereka membawa kapal kawan Richard ke California. Walau sebenarnya kampung halaman Tammy juga di sana, tapi entahlah dia merasa belum pengen pulang. Dengan keahlian ngegombalnya, si Richard menghibur Tammy. Lalu malamnya mereka pun kemudian pergi melihat kapal yang akan mereka bawa nanti. Di sana mereka dijamu kawan Richard pemilik kapal. Karena kapal itu besar dan mewah, Tammy jadi sangat excited, mulai berubah pikiran dan tertarik untuk pergi ke California bareng Richard. Tammy menulis surat untuk sang ibu dan ngasih tahu kalau dia akan pulang. Dengan perkiraan perjalanan selama 30 hari, dia akan sampai di sana sebelum Halloween tiba dan akan mengenalkan Richard pada ibunya. Akhirnya mereka pun pergi mengarungi Samudra Pasifik bersama. Senja tiba saat di perjalanan. Tammy dan Richard terlihat bahagia banget bercanda bareng sambil menikmati sunsetnya. Perjalanan yang sungguh mereka nikmati. Richard yang bermain gitar dan bernyanyi seolah-olah menghibur Tammy dengan suara emasnya. Suasana jadi seakan-akan melo karena Richard curhat soal ibunya yang udah meninggal. Tapi seketika suasana berubah ketika Richard melamar Tammy saat itu. Tanpa berpikir panjang, Tammy mengiyakannya. Babe, you gotta come see this! Esok harinya cuaca mulai gak bersahabat.
Richard mendapat informasi dari radio bahwa ada badai pada titik koordinat yang akan dilaluinya. Tammy menyarankan merubah arah karena mereka semakin dekat dengan titik badai, dan mereka pun melakukannya. Mereka lalu bersiap-siap untuk segala kemungkinan. Tapi badai nggak bisa dihindari. Malamnya mereka diterpa badai Samudra Pasifik yang gak main-main. Richard berjuang untuk menjaga layar kapal sedangkan Tammy yang memegang kemudi. Mereka saling mengarahkan dan saling membantu satu sama lain. Gelombang Samudra Pasifik saat itu sangat ganas. Dengan segala cara, Tammy dan Richard berusaha bertahan agar selamat. Tapi kemudian gelombang yang sangat besar datang dan menghantam kapal mereka. Richard terlempar ke air sedangkan Tammy terlempar ke dalam kabin kapal. Richard tenggelam dan hilang saat itu. Esok paginya Tammy terbangun dan melihat kapalnya udah berantakan tergenang air. Beruntung kapalnya nggak karam. Tammy yang kemudian tersadar bahwa Richard nggak ada, kemudian mencarinya dengan panik sambil berusaha keluar dari kabin kapal. Akhirnya Tammy bisa naik ke atas dan keluar dari kabin. Tammy melihat sekeliling kapal yang porak-poranda. Richard nggak ada di sana. Dia seorang diri sekarang. Tammy terus mencari Richard dengan teropong dan berusaha menyalakan radio untuk meminta pertolongan. Tapi nggak ada yang menjawabnya. Saat sore hari tiba-tiba dia melihat sesuatu lalu mengambil teropongnya. Dia melihat ada skoci kapalnya yang terapung dari kejauhan. Tammy meyakini kalau Richard ada di sana. Dia langsung bergegas menyalakan mesin kapal tapi gagal gak mau hidup. Lalu mencoba menaikkan layar yang rusak tapi gagal juga. Hingga akhirnya dia mengambil layar cadangan dan memasangnya. Tapi karena kapal penuh dengan air, Tammy harus menambal kebocorannya dulu dan memompa dulu air itu keluar dari badan kapal. Usahanya berhasil, dia bisa membawa kapalnya mendekat ke skoci itu. Dan benar aja, ternyata Richard ada di situ terapung sambil berpegangan pada skoci. Tammy dengan sigap meloncat ke air dan membawa Richard ke kapal. Richard masih hidup, tapi kakinya terluka parah. Tammy berusaha menenangkannya. Dia lalu membaringkannya di belakang kapal sambil merawat kakinya yang patah. Ternyata saat itu tulang rusuk Richard juga terluka sangat parah. Tammy melihat peta laut dan memperhitungkan arah. Dia berinisiatif untuk kembali ke Hawaii, tapi Richard meragukannya karena itu mustahil. Kapal melaju dengan layar seadanya ke arah yang ditentukan. Pelipis Tammy terluka dan ia mencoba menjahit lukanya sendiri sambil mencari sisa makanan yang tersisa. Akhirnya, Tammy bisa menghidupkan pompa persediaan air dan mendapatkan air tawar untuk mereka minum. Mereka pun bisa makan dan minum saat itu. 5 hari berlalu sejak kejadian itu. Tammy terlihat sedang menghitung jarak dan lokasi mereka. Tapi jarak mereka beribu mil jauhnya dari Hawaii. Tammy mulai terlihat frustasi, tapi Richard selalu menenangkannya. Tak terasa 10 hari berlalu, luka Richard terlihat semakin parah. Tammy merawatnya dengan penuh kasih sayang. Sayangnya persediaan air tawar dan makanan mulai menipis. Tammy mencoba menyelam untuk menangkap ikan dengan tombak walau usahanya selalu gagal. Tammy merasa sangat frustasi. Sambil telanjang dada, dia kemudian melakukan meditasi untuk menenangkan pikirannya. Ajaibnya, tiba-tiba datanglah hujan. Dengan gembira dia menyambutnya dan mengumpulkan air untuk persediaan. 18 hari berlalu, Tammy menemukan beberapa botol minuman dan cerutu, lalu kemudian menikmatinya bareng Richard. Tak menyerah dengan keadaan dan menghibur diri dengan bermain gitar agar bisa tenang dalam menghadapi kenyataan, walau mereka bingung apakah akan selamat atau tidak. Malam harinya, tiba-tiba Tammy melihat ada kapal besar dekat dengan mereka, lalu dengan sigap menembakkan flare gun. Tapi itu flare buat tanda SOS ya, bukan buat manggil airdrop kayak di PUBG. Entah kenapa kapal itu nggak menghiraukannya, lalu kemudian tiba-tiba hilang entah kemana. Ternyata saat itu Tammy berhalusinasi. Dia makin frustasi dan lagi-lagi Richard menenangkannya. Yeah, but you're not dead.
Hari-hari berlalu, luka Richard semakin parah dan malah mulai membusuk. Mereka minum dan makan dengan persediaan yang makin sangat menipis. Hari itu Tammy memperkirakan jaraknya makin dekat dengan Hawaii. Walau jaraknya itu jauhnya 690 mil. Itu jarak yang sangat masih jauh, Brad. 33 hari mereka lalui, mereka masih bersama, saling memberi semangat dan mengisi waktu dengan cerita-cerita kehidupan dan apa yang akan mereka lakukan saat mereka sampai di daratan dengan selamat nanti. Di hari ke-41, Richard terlihat seperti memberikan kode kepada Tammy. Ada hal yang sangat mengejutkan, Brad. Ternyata selama ini Richard itu nggak ada dan mungkin udah meninggal. Karena saking gak mau kehilangan, Tammy berhalusinasi selama ini. Seakan-akan Richard masih hidup dan ada nemenin juga nyemangatin Tammy. Sungguh tragis dan gak disangka memang. Tapi ini kenyataannya dan ini adalah kisah nyata, Brad. Oke, lanjut. Saat itu Tammy lagi melamun, tiba-tiba ada burung hinggap di kapal Tammy. Dan itu tandanya daratan udah sangat deket. Seketika Tammy mengambil teropongnya dan melihat daratan. Tammy kaget bercampur bahagia karena dia akan selamat. Lalu ia menembakkan flare gun-nya dan akhirnya ada kapal lain yang melihat kemudian mendekat. Tammy akhirnya dievakuasi kapal itu dan selamat. Perjuangannya nggak sia-sia. Walau kenyataannya dia kini nggak bersama Richard, yang nggak tahu entah di mana jasadnya. Tammy selamat dan kembali ke kehidupannya. Dia akan selalu mengenang Richard dan akan selalu mengingat memori-memori indah mereka berdua. Sungguh tragis ditinggal orang yang sangat dia sayangi. Tapi itulah kenyataannya. Tammy yang kini sendiri akan terus menjalani hidup walau kini tanpa Richard. Dan tamat. Pelajaran yang kali ini bisa diambil adalah cinta sejati itu ada dan sangat indah walau terkadang kenyataannya nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan kita merasa nggak mampu menerima kenyataan pahit yang datang. Tapi ikhlaslah dan jangan pernah hal itu menjadikan jiwamu lemah. Kita bisa berencana, tapi Tuhan juga punya rencana untuk kita. Dan yakinlah itu adalah hal yang sangat terbaik untuk kita. Karena janji Tuhan gak akan meleset seperti janjinya manusia. Tetap semangat dan move on lah untuk kehidupan yang lebih baik. Dan inilah potret asli Tammy dan Richard. Oke, makasih banget udah mampir. Jika berkenan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya, Brad. Mohon maaf masih banyak kekurangan. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.